Halo teman, awal September ini OJK mulai investigasi besar-besaran pinjaman online yang bermasalah. Nah, ini adalah titik menuju pinjaman online bangkrut dan semua diilegalkan. Semua hutang teman-teman bisa lunas dengan sendirinya. Jadi saya mohon teman-teman simak video ini sampai habis agar tahu penjelasannya. Nah, yang pertama-tama OJK secara resmi melakukan investigasi yang bertahap ya teman. Jadi ini dilakukan karena banyak sekali permasalahannya. Saya catat ada 3 permasalahan pokok yang sekarang menghadapi pinjaman online. Nah, yang pertama adalah tentang neraca keuangan pinjaman online yang semakin hari semakin memprihatinkan. Ini karena peraturan OJK terbaru yang kemarin rilis di Januari 2024 tentang bunga dan denda yang diturunkan signifikan dan banyak hal ya teman. Jadi kemarin kan bunga dan dendanya 0,3% diturunkan menjadi 0,1%. Jadi sekarang laba bersih pinjaman online itu sangat amat sedikit sekali dan sudah tercatat sejak Januari 2024 sampai hari ini pinjaman online terus merugi ya teman. Di Januari ruginya 260 miliaran, di Februari juga ruginya sekitar 150-an miliar dan sampai hari ini pun masih merugi pinjaman online semua ya teman. Jadi kalau tidak kuat-kuat modalnya maka kemungkinan besar akan jadi bangkrut dan jadi ilegal. Karena ya kita tahu untuk pinjaman online itu harus cari untung, tidak boleh rugi. Padahal kita tahu pinjaman online merugi terus-menerus sampai hari ini. Banyak sekali pinjaman online yang merasa terbebani dengan peraturan baru OJK ini tentang biaya bunga dan denda yang diturunkan sangat signifikan sekali. Jadi mereka mengakalinya dengan mencari yang namanya pemotongan pada saat kita melakukan pencairan. Jadi kalau kita pinjam 1 juta itu sekarang mungkin nerimanya tidak 1 juta, mungkin 900, ada bunga, ada potongan administrasi dan lain-lain. Nah, itu dilakukan pinjaman online karena ya kita tahu untuk bunga dan dendanya sudah turun drastis. Jadi mereka mencari cara agar bisa untung. Nah, ini pun tidak bisa menjamin pinjaman online akan bisa untung ya teman, karena untuk pencatatan keuangan masih merugi sampai detik ini. Itu yang pertama, pinjaman online rugi terus per bulannya. Nah, untuk yang kedua, banyak sekali aduan masyarakat terkait penagihan pinjaman online yang telah menyalahi aturan OJK. Banyak sekali ya teman, terutama Akulaku, Kredivo, EasyCash ini banyak sekali aduan dari OJK dan sudah disinyalir banyak sekali yang merasa tertipu, merasa terintimidasi, merasa diperlakukan kasar dan merasa dibuat anarkis oleh pihak developer pinjaman online. Nah, karena banyak sekali sekarang iklan-iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube yang mempromosikan pinjaman online dengan yang namanya limitnya besar, pencairannya cepat, padahal di balik itu semua kita akan merasakan yang namanya bunga dan denda yang luar biasa besar sekali dan penagihan developer yang cenderung kasar dan mengintimidasi. Nah, ini OJK menangkap semua ini, menangkap sinyal ini, menangkap aduan masyarakat terkait tentang ini dan mulai akan menginvestigasi besar-besaran pinjol yang aduan masyarakatnya paling besar. Nah, yang sekarang pinjaman online yang aduannya paling besar adalah Akulaku ya teman. Yang kedua Kredivo, karena ini developernya sudah merangkap di seluruh kota di seluruh Indonesia. Kalau Akulaku dan Kredivo ini, kalau pinjaman online selain ini mungkin cuma di kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Jakarta saja, tidak sampai menyeluruh ya teman, karena masih tergolong pinjaman online yang kecil, tidak seperti Akulaku dan Kredivo yang sudah bertransformasi menjadi pinjaman online multi finance. Jadi pendanaannya lebih kuat dan untuk developernya lebih banyak. Jadi ini lebih berbahaya sekali jika teman-teman pinjam di aplikasi Akulaku dan Kredivo. Jadi saran saya kalau mentok nggak punya uang dan ingin melakukan pinjaman online, lebih baik teman-teman pinjam di aplikasi yang lain selain Akulaku dan Kredivo. Ini lebih aman untuk penagihan developernya, dan selik OJK yang juga tidak semasif dan sebarbar Akulaku dan Kredivo, lebih mudah ditangani ya teman. Nah, itu yang kedua, tentang aduan masyarakat yang banyak sekali. Nah, untuk yang ketiga tentang jumlah galbay yang melebihi batas ambang. Nah, OJK sudah menetapkan tentang aturan galbay ini ya teman. Jadi pinjaman online itu wajib yang namanya melakukan atau rekonstruksi tentang ambang batas galbay. Itu dicatat 5% ya teman. Jadi umpamanya kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online, itu akan tercatat sebagai
persenan Galbay. Jadi pinjaman online tidak boleh melebihi dari 5% pengguna Galbay. Nah, ini bisa menjadi indikasi kuat OJK jika umpamanya pinjaman online sudah melanggar ini, maka akan dilakukan sanksi yang sangat besar sekali. Banyak sekali yang sudah kena dan sudah bangkrut. Nah, tercatat untuk tahun ini saja sudah ada 4 pinjaman online yang sudah resmi bermasalah dan sudah diilegalkan, seperti Tanifan. Kemarin ada banyak sekali pinjaman online yang sudah bermasalah dan sudah dilakukan sanksi administrasi. Aku Laku juga kena ya teman, kemarin kena sanksi PTU, pembatasan kegiatan usaha, tidak bisa mendaftarkan atau tidak bisa mencairkan limit untuk sementara waktu. Itu kemarin sekitar 1-2 bulan Aku Laku kena sanksi ini, tapi tahu-tahu sanksi ini dicabut oleh OJK. Tidak tahu kenapa kok bisa langsung dicabut OJK, mungkin ada kong kali kong atau apapun, kita tidak tahu, karena pinjaman online itu akan melakukan berbagai macam cara agar tidak kena sanksi atau bisa lepas dari sanksi OJK. Jadi mungkin akan ada bicara-bicara di dalam atau kita tidak tahu ya teman. Kita harus berpikir positif tentang ini. Nah, pinjaman online juga tidak mau rugi ya teman, karena jika sampai terkena sanksi administrasi atau sanksi apapun dari OJK, itu akan mengganggu sirkulasi keuangan mereka. Jadi mereka akan melakukan berbagai macam cara agar terbebas dari yang namanya jerat OJK. Jadi kita akan lihat ke depan apakah nanti OJK akan bertindak melakukan sanksi administrasi atau sanksi-sanksi yang lain kepada pinjaman online, karena sudah banyak sekali meresahkan masyarakat, membuat masyarakat jengah dengan ini, membuat masyarakat cemas dengan ini, karena banyak sekali orang yang merasa ditipu atau merasa diintimidasi, dilakukan sesuatu hal yang tidak sesuai realita ya teman. Karena di iklan realitanya seperti ini, sangat mudah sekali penjaraannya, bunganya kecil sekali, padahal di kenyataannya berbanding terbalik ya teman, untuk bunganya sangat besar sekali dan penagihannya sangat kasar sekali. Jadi buat teman-teman berpikir ulang jika ingin melakukan yang namanya pinjaman di pinjaman online. Lebih baik teman-teman hidup seperti biasa, kalau mau pinjam ya pinjam di tetangga atau teman saja, lebih aman daripada pinjam di pinjaman online, nanti resikonya akan banyak sekali. Saya sudah banyak sekali buat video tentang resiko Galbay di pinjaman online, teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Yang jelas pinjaman online ini kalau kita sudah terjerat, itu kita akan bisa semakin dalam seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan jika teman ingin Galbay harus berpikir ulang tentang ini, jadi jangan sampai terperosok semakin dalam. Dan buat teman-teman yang ingin edukasi untuk lebih semangat dalam hidupnya, saya sudah banyak sekali buat video tentang edukasi, tentang motivasi semangat buat yang sudah merasa diintimidasi atau merasa jengah hidupnya masalah pinjaman online ini. Bisa simak video saya yang lain. Ini adalah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.